Halo Sigma, pada video bedar 6 ini kita akan belajar turunan fungsi trigonometri. Secara keilmuan, kita memang harus mempelajari konsep limit lebih dahulu, baru kemudian konsep turunan. Makanya kalau kita belum masuk materi turunan, berarti kita menyelesaikan soal limit tidak boleh menggunakan turunan. Tapi bila kita sudah belajar konsep turunan, maka kita dapat menyelesaikan soal limit dengan aturan L'Hopital. Aturan yang menggunakan turunan untuk menjawab soal limit. Dan ini akan mempercepat kita dalam menyelesaikan soal-soal limit. Tapi sebelum itu kita ingat dahulu hubungan antara konsep limit dengan konsep turunan. Jadi turunan atau biasa disebut dengan diferensial itu didefinisikan sebagai perubahan fungsi fx terhadap x ya. Kemudian turunan itu disimbolkan dengan f, ada koma di atas seperti koma ya, x. Nah ini bacanya ini dibaca f aksen x. Nah sekarang kita lihat ya untuk memahaminya. Kita perhatikan grafik berikut ya. Ini sumbu koordinat x dan y. Kemudian ada grafik atau fungsi y sama dengan fx. Nah kalau y sama dengan fx berarti kalau di sini x, maka y-nya adalah fx gitu ya. Kalau x-nya itu x tambah h, maka di sini fungsinya adalah fx tambah h nilainya gitu ya. Nah sekarang untuk mencari perubahan fungsi fx terhadap x sedemikian rupa, jadi perubahannya ini adalah dari fx tambah h sebelumnya fx. Jadi ini adalah delta daripada fx, perubahan fx ya. Sedangkan yang ini adalah delta x, perubahan daripada x ke x tambah h. Nah sekarang perubahan itu adalah tentu x tambah h dikurang x ya. Jadi seperti ini, x tambah h dikurang x. Sedangkan untuk fungsi perubahan fx-nya otomatis fx tambah h dikurang fx ya. Jadi fx tambah h dikurang fx. Nah, sekarang perubahan sekecil mungkin itulah yang akan kita cari ya. Jadi kalau x tambah h kita dekatkan sedemikian rupa sehingga semakin kecil, artinya dia mendekati 0, berarti h ini nanti menuju 0 ya. Ini h ya. Jadi x tambah h kurang x itu h. Maka untuk mencari perubahan sekecil mungkin, berarti h ini harus menuju 0. Maka untuk mencari perubahan fungsi fx terhadap x itu, kita harus menggunakan konsep limit h menuju 0, kemudian fx tambah h kurang fx per h. Inilah konsep turunan yang akan kita gunakan untuk mencari turunan dari fungsi-fungsi trigonometri. Yang sebelumnya di kelas 11 kita sudah belajar mencari turunan untuk fungsi aljabar. Jadi konsepnya sebenarnya sama yang aljabar, tapi kita ubah fungsinya ini menjadi trigonometri. Oke, sekarang kita melihat pembuktian dari turunan fungsi kosinus ya dengan menggunakan limit. Jadi kita tunjukkan turunan dari kosinus x itu berapa ya. Nanti untuk selanjutnya kalian cukup hafal saja ya. Oke. Jadi kita misalkan di sini fx sama dengan cos x ya. Maka fx tambah h itu adalah cos x tambah h gitu ya. Nah, ini kan fungsinya x tambah h. Jadi x tambah h. Maka f aksen x atau turunan dari fungsi kosinus itu adalah limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h. Itulah rumusnya ya. Jadi rumusnya harus selalu ditulis ini. Nah sekarang limit h menuju 0 fx tambah h kan tadi cos x tambah h dikurang cos x ya kan. Nah, sekarang nanti ini kita uraikan ya. Cos x tambah h itu adalah cos sin sin ya kan. Ingat cos a tambah b itu adalah cos sin sin. Berarti sini cos x cos h
dikurang sin X sin H, nanti dikurang cos X, ya kan? Nah, sekarang ini cos X cos H, ini min cos saya pindahkan ke tengah, dan min sin H ini pindah ke belakang. Kenapa saya pindahkan ini ke tengah? Supaya ini kita bisa faktorkan. Di sini cos X, di sini cos X. Nah, cos X ini saya keluarkan, nanti menjadi cos H kurang 1 ya. Kurang 1 ya, karena kalau dikali masuk nanti hasilnya di atas lagi. Ini yang di belakang tetap ya. Nah, sekarang ini bisa kita pisah ya. Jadi cos X ini kan kali, ini menjadi cos H kurang 1 per H ya. Untuk ini saja kan ini kali ya. Sama dengan ini, sin X ini dikali sin H per H. Jadi hanya ini khusus ikut ke sini dan khusus ikut ke sini. Maka nanti ini limitnya bisa dibagi dua ya. Jadi limit H menuju 0 cos X cos H per ini ya, dengan kurang sin X sin H per H. Nah, kedua limitnya dimasukkan. Ini cos X-nya pindah keluar, limitnya mendekati ini ya. Kurang sin X, ini juga limit H menuju 0-nya sin H per H. Nah, sekarang limit H menuju 0 cos H kurang 1 per H itu kan 0 ya. Bisa dibuktikan ini, nanti kamu buktikan ini ya. Dan limit H menuju 0 sin H per H itu kan 1. Berarti nanti jadi cos X kali 0 dengan min sin X kali 1. Cos X kali 0 ini 0, min sin X kali 1 ini min sin X. Nah, berarti kesimpulannya nanti kalau ada fx sama dengan cos X, nah, maka turunannya ini adalah min sin X. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari turunan dari fungsi sinus ya, dengan konsep limit. Jadi fx-nya ini sama dengan sin X. Berarti kalau begitu fx tambah h itu adalah sin X tambah h. Jadi diganti X-nya dengan X tambah h ya. Nah, sekarang rumus konsep dasarnya adalah f aksen X itu sama dengan limit H menuju 0 fx tambah H dikurang fx per H. Nah, sekarang fx tambah H kita ganti dengan sin X tambah H dikurang sin X per H. Nah, langkah yang ketiga, sin X tambah H ini kita uraikan ya. Ingat, sin A tambah B itu si kok si. Jadi sin X cos H cos X sin H. Gitu ya. Tandanya tetap tambah ya. Kurang sin X. Nah, itu langkah ketiga. Langkah keempat, sin X ini kita pindah ke tengah. Cos X kali sin H pindah ke belakang ya. Kenapa dipindah ke tengah? Supaya ini sin X dengan sin X ini kita faktorkan ya. Jadi sin X dikali cos H kurang 1 ya. Kenapa 1? Kalau dikali masuk dapat hasilnya sama di atas ya. Tambah cos X kali sin H. Langkah berikutnya adalah sin X ini kita keluarkan, ini kita jadikan pecahan ya, satu pecahan. Cos H kurang 1 per H. Gitu ya, bisa ya kan ini kali. Tambah begitu pula ini, cos X dikali sin H per H. Jadi hanya ini sudah dipisah ya, ada ikut ke sini dan ikut ke sini ya. Ini tetap sama penyebutnya. Nah, sekarang ini limit H menuju 0 sin X ini karena tidak mengandung unsur H berarti dia bisa pindah keluar ya, karena dia jadi konstanta. Limit H menuju 0 cos H kurang 1 per H ditambah sama cos X juga ini keluar ya, limit ini menuju masuk ya, mendekati ini limit H menuju 0 sin H per H. Nah, sekarang ini kita sudah ingat konsep yang kemarin ya, sin X, nah ini limit ini nilainya 0 ya. Nilainya 0. Sedangkan limit H menuju 0 sin H per H kan nilainya 1. Berarti sin X dikali 0 tambah cos X dikali 1. Berarti ini 0, berarti sama dengan cos X. Jadi turunan daripada sin X itu adalah cos X ya. Jadi kesimpulannya, jika ada fungsi fx sama dengan sin X, nah gitu ya, maka turunannya ini adalah cos X. Nah, kita sudah dapat dua rumus ya. Kalau yang tadi yang sebelumnya fx cos X ya. Yang fx cos X, maka turunannya ini adalah min
sin X. Ya, jadi sudah 2 rumus kita dapat. Oke, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita lihat penurunan rumus daripada turunan tan X ya, untuk fungsi tan. Oke, masih sama caranya. Jadi fx-nya sama dengan tan X. Berarti fx tambahannya adalah tan X tambah H. Nah, ini rumusnya. Ingat rumus dasarnya ini. F aksen X adalah limit H menuju 0, fx tambah H kurang fx per H. Gitu ya. Nah, sekarang fx tambah H diganti tan X tambah H dikurang tan X. Nah, ingat. Ini rumus jumlah ya. Tan X tambah H itu adalah tan X ditambah tan H per 1 kurang tan X dikali tan H. Ingat ya, sin A tambah B, cos A tambah B dengan tan A tambah B. Kurang tan X. Nah, itu ya. Langkah keempat, tan X tambah tan H per 1 kurang tan X kali tan H dikurang. Nah, ini tan X kita samakan penyebutnya dengan ini. Supaya sama penyebutnya berarti kita kali dengan 1 kurang tan X kali tan H ya. Sama penyebutnya ini. Berarti ini sama penyebutnya. Ini kan otomatis mati kalau di ini per ini kan 1 ya. Jadi dia tidak merubah nilai tapi merubah bentuk. Oke. Setelah sama penyebutnya berarti ini kita bisa gabung ya. Tan X tambah tan H. Ini tan X tambah tan H. Ini min tan X dikali 1 ya. Min tan X. Ini min dikali min ya, nanti jadi tan X kuadrat. Nah, ini tan kuadrat ya, lupa ini. Sini ada kuadrat sini ya. Ini tan kuadrat X, ya. Oke. Nah, sekarang ini H dikali 1 kurang tan X kali tan H. Jadi ini kan H per 1 ya. Jadi ini H per 1. Jadi sebenarnya ini H per 1, nanti kalau dikali nanti jadi 1 per H gitu ya. Dikali ya. Ingat bentuk A per B dibagi C per D, nanti ini A per B dikali D per C. Nah, gitu ya, dibalik ya pembagian pecahan. Ini kan H per 1 ya. Nah, sekarang ini tan X tambah tan H dikurang tan X tambah tan kuadrat ya. Oke, sudah. Nah, sekarang tan X dengan tan X tewas ini habis ini. Sisa tan H dikali dengan tan H dikali dengan ini ya. Tan H tan kuadrat X. Jadi ini kita faktorkan. Jadi ini kan tewas ya, ini tewas ini tan X. Nah, sisa ini ya. Jadi kalau saya tulis ini tan H ditambah tan H dikali tan kuadrat X. Nah, gitu ya. Nanti ini per sama dengan ini ya. Nanti ini tan H ditambah tan H. Nah, inilah yang difaktorkan. Jadi tan H dikali tan kuadrat X tambah 1. Penyebutnya tetap sama. H dikali 1 kurang tan X. Ya kan? Nah, sekarang ini kita bisa pisah ya. Ini tan H per H. Jadi yang ini kita satukan. Nah, ini jadi ini. Nanti dikali dengan ini tan kuadrat X tambah 1. Ini tan kuadrat X. Dipisahkan ini bersatu dengan ini ya. Nah, gitu. Nah, dipisah ya. Ini kali. Berarti limit tan H per H itu 1 ya. Nah, sekarang ini limit H menuju 0. Ini kan substitusi saja ya. Hanya 0 ya. Berarti ini tan 0 ya. Tan 0 itu kan 0 ya. 0 kali ini 0 juga. Berarti ini tan kuadrat X tambah 1. Kita ubah menjadi secant kuadrat. Ingat ya, ini identitas ya. Dari sini ke sini ini identitas. Nah, berarti 1 dikali secant kuadrat X per 1 kurang 0. Oke, kalau begitu ini habis ya. Sisa 1 kali secant kuadrat X. Berarti kesimpulannya F aksen X adalah secant kuadrat X. Nah, jadi kesimpulannya yang ketiga. Jika Fx adalah tan X, maka turunannya adalah secant kuadrat X. Ya kan? Ingat yang kemarin yang tadi Fx adalah cos X, maka turunannya adalah cos itu min sin X. Sedangkan kalau Fx sama dengan sin X, ya,
maka turunannya adalah cos X. Jadi ini konsep 3 bentuk dasar saja ini yang kalian harus hafal ya. Oke, sekarang kita mau membuktikan ya turunan dari tan X dengan menggunakan rumus turunan hasil bagi ya. Jadi Y sama dengan U per V, maka Y aksen atau turunannya adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat ya. Ini kalian sudah pelajari di kelas 11 ya. Jadi kita mau menunjukkan turunan tan X tanpa menggunakan limit ya, tapi pakai rumus ini ya. Oke, sekarang fx itu sama dengan tan X. Nah, caranya tan X ini kita ubah. Tangen itu adalah sin X per cos X ya. Nah, berarti kalau begitu pemisalannya adalah dimisalkan U sama dengan sin X, ya kan? Sedangkan V itu adalah cos X. Nah, kalau begitu U sama dengan sin X berarti U aksen itu sama dengan cos X. Sedangkan V aksen itu adalah min sin X. Ya, itulah gunanya kalau kita hafal ya. Untuk konsep dasar saja, tidak usah dihafal karena banyak sekali ya. Untuk yang dasar saja. Berarti nanti adalah Y aksen itu sama dengan U aksen V dikurang V aksen U dikali V kuadrat. Nah, ya kan? Ya. Ini misalkan ini Y ya. Berarti Y aksen mau cari. Berarti sama dengan U aksen V. Ingat ini U aksen V. Nah, ini dikali ini ya. Berarti cos X dikali cos X. Cos X dikali cos X. Nah, gitu ya. Kurang V aksen ini dikali ini. Min sin X dikali sin X. Perhatikan cara penulisannya ya. Jadi hati-hati kalau kurang. Dibagi dengan V kuadrat. V-nya ini berarti cos kuadrat X. Nah, sekarang ini adalah cos X kali cos X. Cos kuadrat X. Ini min kali min jadi plus ya. Sin X kali sin X jadi plus sin X. Sin kuadrat X. Ini dibagi dengan cos kuadrat X. Nah, sekarang ingat. Ini rumus identitasnya cos kuadrat tambah sin kuadrat X itu sama dengan 1 ya. Per cos kuadrat X. Nah, ingat. Seper cos itu adalah cosecant. Ini ada kuadratnya berarti kuadrat X. Nah, jadi tangen turunannya adalah cosecant kuadrat. Iya, oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi demikian untuk video kali ini. Untuk berikutnya nanti kalian akan mencari turunan dari beberapa fungsi trigonometri yang dasar saja. Dan menggunakan dengan rumus turunan ini ya. Jadi demikian video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.